Halo, kembali dengan saya Windra dan selamat datang di bagian kedua dari modul 1 Foundation Analytics untuk Crypto Quantitative Trading Course. Jika teman-teman pernah mengalami situasi seperti ini ya, jadi teman-teman punya satu strategi trading yang bagus, tapi kemudian stuck gitu ya, nggak tahu gimana cara mengimplementasikan strategi teman-teman ini. Atau pernah juga gitu ya, nyoba untuk implementasi di Python, kemudian di setup gitu ya, kemudian error dan nggak tahu gimana cara, troubleshooting-nya gitu. Nah, di video ini kita akan bahas gitu ya, bagaimana kita membangun, environment yang akan mendukung kita dalam melakukan quantitative trading. Ditambah dengan integrasi AI ya, integrasi dengan menggunakan AI tools, supaya teman-teman bisa lebih produktif gitu ya dalam coding gitu. Nah, kita lihat ya apa yang akan kita kembangkan hari ini, yang akan kita capai gitu. Yang pertama kita buat dulu ya Python environment-nya. Kita akan menggunakan Anaconda atau Miniconda. Setelah kita install Anaconda dan Miniconda, nanti akan saya tunjukkan. Kita akan membuat, virtual environment. Ini penting virtual environment karena akan memisahkan, dengan project-project Python yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman pernah install Python sebelumnya, kita akan buat supaya membuat, environment yang isolated gitu ya, secara khusus kita gunakan untuk melakukan, quantitative trading ini. Kita install library-library yang dibutuhkan, ada beberapa, nanti juga akan, saya tunjukkan. Lalu yang kedua, ya kita butuh development tools. Nah, kita akan menggunakan JupyterLab. Sebenarnya ada alternatif lain gitu ya, dengan menggunakan Visual Studio Code. Tapi, saya akan lebih banyak di JupyterLab gitu ya, karena Visual Studio Code sedikit lebih kompleks, jadi lebih simpel dengan menggunakan, JupyterLab untuk awal gitu. Lalu yang ketiga yang menarik ya, bagaimana kita akan menggunakan AI gitu ya sebagai partner coding untuk menerjemahkan strategi teman-teman semua. Kita bisa pakai GPT, ChatGPT atau Claude gitu ya, untuk bisa generate, strategi atau generate kode berdasarkan strategi yang teman-teman masukkan di situ. Kita akan develop ya, terakhir kita akan develop tes semua setup dengan script yang real ya, kita coba fetch data dari data Bitcoin, kemudian kita membuat analisis yang sederhana untuk memastikan bahwa environment untuk quantitative trading ini sudah bisa berjalan dengan baik ya. Sebelumnya kita lihat dulu ya, mengapa kita menggunakan Python untuk trading gitu. Kalau dengan menggunakan traditional approach ya, kita bisa lihat perbandingan di sini. Kalau traditional approach itu teman-teman analyze chart-nya manual gitu ya, kemudian mungkin ngitungnya menggunakan Excel dengan data CSV yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan Excel, kemudian, membuat keputusan itu based on good feeling gitu ya. Fokus pada single time frame dan data historisnya sangat terbatas ya. Tapi kalau dengan menggunakan Python quantitative trading, kita bisa semua data processing secara otomatis, kemudian analisis matematis atau statistiknya kita bisa menggunakan library yang sangat powerful ya, NumPy dan Pandas. Lalu kita bisa analyze, bisa melakukan statistical backtest gitu ya, di backtest datanya apa sudah, strategi itu sudah cukup untuk bisa mendapatkan profit atau kinerjanya bagaimana. Bisa melakukan analisis untuk multi assets dan multi time frame gitu ya. Dalam satu waktu kita bisa menganalisis time frame yang berbeda. Dan akses untuk historical data ya, akses untuk historical data itu, sangat banyak gitu kalau dengan menggunakan Python quantitative trading. Statistiknya menunjukkan 85% hedge fund untuk menggunakan Python untuk mendevelop, strategi, kemudian development speed ya, bisa meningkat 70% lebih cepat dan trading bisa berjalan 24/7 ya. Kemudian, ini esensial ekosistemnya ya, ekosistem untuk, quantitative trading kita. Yang pertama tentu kita menggunakan Python ya untuk semua semua strategi yang akan kita kembangkan. Untuk data processing saat memproses data akan menggunakan, Panda, NumPy, dan Matplotlib untuk visualization. Nah, kemudian market datanya kita akan
Fetch dari Yahoo Finance API. Ada beberapa alternatif, tapi nanti akan saya tunjukkan mengapa memilih Yahoo Finance API. Lalu untuk backtest, kita menggunakan Backtrader ya. Backtrader ini strategi framework untuk kita bisa melakukan backtesting ya dengan strategi kita dengan data yang historical data yang ada. Untuk AI tools akan menggunakan GPT atau Cloud. Nah, kemudian ini yang saya maksud dengan AI atau machine learning di sini ini adalah strateginya. Salah satu strategi untuk quantitative trading itu adalah dengan menggunakan machine learning ya. Dengan bantuan AI tools ini kita bisa memanfaatkan strategi machine learning untuk kita terapkan pada quantitative trading gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana kita bisa memulai untuk setup Python dengan menggunakan, Anaconda gitu ya, Anaconda. Kita akan buka browser-nya di anaconda.com dan saya akan tunjukkan proses instalasinya. Ya, kita sekarang sudah masuk di anaconda.com ya. Di website ini kita akan bisa download untuk Python dengan menggunakan Miniconda installer ya. Kita bisa langsung klik aja free download di sini ya. Free download, kemudian scroll aja ke bawah, nanti akan ada download Miniconda installer. Ada dua pilihan ya, distribution installers dan Miniconda installer. Kita pilih aja yang Miniconda installers. Disesuaikan dengan operating system masing-masing, Windows, Mac, atau Linux gitu ya. Kemudian klik download gitu. Nah, setelah kita mendownload sampai selesai ya, lalu kita lakukan instalasi. Kita lakukan instalasi, instalasi ini, eee, sampai dengan seperti kita menginstal program pada umumnya ya, sampai selesai. Kemudian kita perlu melakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan dengan menggunakan command prompt atau dengan menggunakan terminal. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Conda atau Python itu sudah terinstall dengan benar di sistem. Nah, caranya gimana? Saya akan switch ke terminal ya. Saya akan switch ke terminal. Di terminal kita ketikkan Python strip version ya. Nah, di sini kalau instalasi itu berhasil ya, instalasi Miniconda tadi berhasil, maka ketika diketikkan Python strip version akan muncul versi dari Python-nya. Di sini versinya adalah 3.13.5. Ya nggak masalah versinya beda, yang penting 3 titik sekian gitu ya. Yang kedua kita pastikan Conda terinstall. Kalau Conda strip version ya. Akan muncul Conda 25.5.1 gitu. Nah, berikutnya setelah instalasi ini kita verifikasi dan berhasil gitu ya. Berikutnya adalah kita memastikan, atau kita membuat environment untuk trading ya. Membuat environment untuk trading yang terpisah dari project-project Python yang lain gitu. Jadi memang ini akan dedicated ya, spesifik, terisolasi dari project yang lain. Kita beri nama, eee, crypto trading gitu ya environment-nya. Kita ketikkan conda create -n gitu ya, kemudian crypto trading ya. Dengan membuat perintah ini gitu ya, dengan membuat perintah create crypto trading ini kita akan membuat environment tersendiri dengan nama crypto trading ya. Proceed yes. Nah, saat ini kalau kita lihat ya, saat ini sudah ada satu environment baru namanya crypto trading. Untuk mengaktifkan kita pakai conda activate crypto trading dan untuk menonaktifkan conda deactivate gitu ya. Kita aktifkan dulu conda activate crypto_trading nih ya. Nah, kita lihat di bawah sini muncul, crypto trading sebagai tanda bahwa environment yang aktif saat ini adalah crypto trading. Nah, kalau environment sudah aktif, maka kita mulai untuk melakukan instalasi library yang diperlukan. Instalasi library yang diperlukan apa aja? Kita mulai dulu dengan instalasi library untuk analisis data, yaitu Pandas dan NumPy. Untuk visualisasi data, yaitu Matplotlib dan Seaborn. Perintahnya adalah conda install nama library-nya ya. Proceed yes.
Tunggu ya sampai proses instalasinya selesai. Udah selesai ya, kemudian kita lanjutkan untuk instalasi yang kedua, yaitu Crypto Market Data Libraries ya, libraries untuk data pasar harga gitu ya, untuk kita bisa fetch data, kita menggunakan Yahoo Finance dan JJXT ya. Yahoo Finance dan JJXT ditunggu sampai selesai. Udah selesai, kalau udah selesai kita lanjutkan untuk backtesting framework ya. Backtesting framework itu library-nya adalah Backtrader, VectorDT, dan DALib. Proses instalasinya running, kita tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Lalu yang berikutnya library untuk machine learning ya, machine learning. Kalau kita nanti mau menerapkan strategi machine learning pada quantitative trading kita menggunakan scikit-learn ini ya, Conda install scikit-learn. Proceed, yes. Nah, yang terakhir adalah development tools, yaitu Jupyter Lab ya. Dengan menggunakan development tools Jupyter Lab ini nanti kita akan bisa mengetikkan atau bisa coding di editor dari Jupyter Lab ini ya. Conda install Jupyter Lab ya. Proceed, yes. Kita tunggu proses instalasi, ini proses yang terakhir untuk semua library-nya. Oke, sudah. Kalau di sini sudah selesai, ya, maka kita bisa memanggil atau kita bisa mulai coding dengan memanggil Jupyter Lab. Ya, kita ketikkan Jupyter Lab, pastikan environment-nya adalah crypto trading, kita panggil Jupyter Lab. Nanti di terminal akan muncul berbagai status gitu ya, Jupyter Lab server terminal dan seterusnya, plus otomatis sebuah browser akan dibuka. Ya, sebuah browser dengan nama atau dengan alamat localhost akan dibuka. Ya, saya tunjukkan browsernya dan kita akan mulai untuk tes coding dengan library yang sudah terinstall tadi. Oke, ini adalah browser yang menuju ke localhost gitu ya. Jadi kalau kita jalankan Jupyter Lab pada command prompt, maka akan muncul satu browser yang alamatnya adalah localhost. Kemudian ada dua panel di sini. Panel yang kiri yaitu adalah daftar folder yang kita punya di local hard disk. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah launcher untuk kita bisa memulai coding gitu ya, lewat notebook atau lewat konsol atau yang lainnya gitu ya. Nah, sebelum mulai kita buka dulu atau kita buat dulu satu folder ya, kita sebut sebagai crypto workspace gitu ya, crypto workspace. Nanti kita akan selalu bekerja di crypto workspace ini gitu ya, apapun kode yang kita buat, kita masukkan di crypto workspace supaya tidak tercampur dengan yang lainnya gitu. Nah, di setelah kita masuk di crypto workspace ini, kita buat notebook baru ya, notebook baru. Klik aja di sini, notebook baru. Awalnya di nama filenya adalah untitled.ipynb. Kita rename supaya mudah untuk kita kenali gitu ya, ini tentang apa. Saya rename, saya coba untuk memberi nama fetch fetch data visualization. Ini akan jadi script untuk melakukan fetching data kemudian memvisualisasikan ya. Nah, kodenya bisa kita masukkan di sini gitu ya. Kita mulai dulu dengan mengimpor library yang sudah terinstall tadi, library yang tadi kita install dengan menggunakan Conda install atau pip install gitu ya. Ada library Pandas, NumPy, saya akan kopikan. Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan JFinance. Nah, ini kita jalankan gitu. Kalau jalankan tinggal diklik di sini ya. Tinggal diklik di icon untuk
bentuk play seperti ini atau kita tekan shift dan enter, ya, shift dan enter. Kalau nggak ada error, kalau semua library ini terinstall dengan benar, maka tidak akan ada error yang muncul dan kita akan ada satu sel baru. Ini menunjukkan bahwa semua library itu berhasil diimport di, eee, di sistemnya, gitu, ya. Kemudian kita coba melakukan fetch data ya, fetch data kita tulis, kita beri komentar fetch data dari Yahoo Finance. Data yang mau kita fetch apa? Data yang mau kita fetch adalah BTC USD, ETH USD, BNB USD, ADA USD, dan SOL USD, ya. Ini bukan, perintah, ini sekedar memberi sekedar memberi daftar bahwa kita akan melakukan fetch terhadap pasangan 5 koin tersebut, ini ya. Kemudian proses fetching-nya saya akan kopikan. Proses fetch-nya seperti ini. Untuk semua simbol di kripto ini, ada 5 di sini, dilakukan fetching dengan cara mengambil, history dari Yahoo Finance ya, di 30 hari terakhir, ya. Data yang diambil apa? Data harga closing-nya, data harga closing-nya. Kalau sudah di-fetch, kita tampilkan, harga terakhir, latest price-nya. Ini kita jalankan juga, kita run di sini ya, atau shift enter. Ini berhasil melakukan fetch data untuk 5 cryptocurrency, date range-nya ini dari 30 Juli sampai 28 Agustus. Kemudian kita mendapatkan data siap untuk 5 currency selama 29 hari masing-masing. Untuk harga terakhir latest price di Bitcoin 112,920, kemudian ETH di 4.580, BNB di 870, ADA di 0,87 dan SOL di 211. Ya. Kemudian ini kenapa kok 29 ya, kok nggak 30 gitu ya, karena, eee, hari ini 30 hari terakhir, hari ininya masih belum closing gitu ya, jadi kita masih nggak bisa dapat data data close di hari ke-30-nya, ya. Kemudian kita ini best practice ya, good practice gitu ya. Sebelum kita mulai analisis data, kita perlu melakukan, pengecekan ya, data itu dicek. Jadi data itu sudah di-fetch, ada di DF ini ya, ada di DF ini, dan kita mau cek apakah DF ini ada yang nol, atau ada yang kosong, atau datanya ada yang hilang gitu ya. Kalau datanya ada yang hilang, itu perlu kita bersihkan dulu, gitu ya. Cara ceknya seperti ini, kita lihat data missing value-nya 0 semua, nggak ada yang hilang datanya, artinya 29 hari itu penuh, ada total 29 data. Kemudian ini ada statistik, basic statistik ya, kita bisa dapat dengan cara menggunakan, df.describe ini. Basic statistiknya min atau rata-rata di 30 hari terakhir 115.764 untuk BTC, untuk Ethereum 4.196 dan seterusnya ya. Ini nilai, standar deviasi, ini nilai minimum dalam 30 hari terakhir, paling minim harga Bitcoin di 110.124, kemudian ini nilai maksimum 123.344. Ini all time high-nya Ethereum ya, 4.831. Kemudian kita coba visualisasikan ya, kita coba compare, eee, ke-5 harga koin ini ya, ke-5 harga koin ini dengan menggunakan chart yang menunjukkan pergerakan harga dari masing-masing koin ya. Ini adalah chart-nya, kita nanti akan menggunakan chart dengan menggunakan garis XH line, jadi garis horizontal gitu ya. Kemudian kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini, grafik untuk perubahan harga dari sejak 30 terakhir ya, grafik untuk perubahan harga dari 30 terakhir. Jadi di 30 hari terakhir itu kita lihat bahwa Bitcoin BTC ya, nilainya berkurang minus 4%, sekitar 4% gitu ya. Sementara untuk Ethereum itu naik di 20%, kemudian Solana ini juga naik di kisaran
15 atau hampir 20 ya, hampir 20% dan seterusnya, ya. Ini, chart yang bisa kita amati gitu ya, dengan kita membandingkan ke 5 pasangan koin ini. Satu lagi untuk volatility ya, volatility kita bisa melihat atau mendapatkan volatility dengan menghitung volatilitas ya. Volatilitas itu maksudnya dalam dalam 1 tahun gitu ya, bagaimana pergerakan atau volatilitas dari, koin ini gitu. Nilainya antara 0 sampai 100 ya. Kalau 0 artinya nggak volatil sama sekali, harganya stagnan. Kalau sampai 100 atau ya kalau sampai 100 itu artinya sangat sangat volatile dalam 1 tahun ini. Pergerakannya liar gitu ya. Ini adalah volatility yang dihitung berdasarkan daily return ya. Daily return dengan menggunakan rumus seperti ini di setahun kan gitu ya, kemudian dikali 100% dan kita mendapatkan volatilitas seperti ini. Kita lihat ya ETH yang paling tinggi volatilitasnya 97%, diikuti Solana 95%, Bitcoin 36%, kemudian BNB 52% dan ada 88% ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling volatile dalam 1 tahun ini adalah, Ethereum ya, Ethereum. Oke, berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa menerapkan satu strategi yang kita fit pada AI gitu ya, pada GPT atau pada Claude atau pada Gemini, untuk kita bisa mendapatkan kode yang bisa kita run sehingga kita bisa mendapatkan signal atau dari kode itu kita bisa mendapatkan sinyal berdasarkan strategi yang sudah kita rumuskan untuk kita minta, AI membuatkan kodenya ya. Kita lihat di bagian berikutnya. Ya, oke. Kita coba manfaatkan AI tools ya untuk kita bisa menerapkan satu strategi dan AI tools yang akan meng-coding, akan membuat, skripnya untuk kita bisa jalankan gitu ya. Misalkan saya punya satu strategi yang simpel gitu ya. Harga closing apabila di atas moving average selama 20 hari dan di atas moving average selama 50 hari. Artinya saat itu adalah tren bullish dengan kuat gitu ya. Closing-nya di atas SMA 20 dan di atas SMA 50. Nah, supaya lebih valid, kita tambahkan dengan RSI ya. RSI itu Repetitive Strength Index untuk melihat apakah memang cukup, kenaikannya itu cukup wajar gitu ya, bukan overbought atau oversold gitu ya. Kita lihat apakah RSI-nya berada di antara 50 sampai 70 hari, ya. Kita coba visualkan dulu agar bisa lebih memahami, strateginya ini. Saya akan kopaskan visualisasinya dulu, kemudian kita amati gitu ya, apakah ini cukup ini kita buat, visualisasi untuk SMA 20 ya dan SMA 50 moving average di harga closing ya. Kita ngambilnya harus 90 hari karena moving average 50 hari itu artinya kita butuh 50 hari ke belakang gitu ya. Jadi kita harus mengambil data dari 90 hari terakhir, kemudian untuk RSI-nya kita lakukan perhitungan ya untuk menghitung RSI di sini, lalu kita visualkan. Ya, ini adalah grafik harga ya, grafik harga dari Bitcoin di 90 hari terakhir. Kemudian ini adalah SMA moving average untuk 20 hari terakhir, dan ini adalah moving average untuk 50 hari terakhir, ya. Sementara ini RSI-nya seperti ini, Repetitive Strength Index-nya di RSI 14 ya, bentuknya seperti ini. Di atas 70 itu artinya overbought gitu ya, sudah akan mendekati koreksi dan di bawah 40 itu oversell gitu ya, dan akan mendekati koreksi untuk harga naik gitu. Nah, strategi kita akan memanfaatkan kalau harga itu ada di atas SMA 20 dan di SMA 50 misalnya seperti ini, ya, misalnya seperti ini harga di sini. Ini apakah berpotensi naik gitu ya. Nah, kita lihat di sini, nilai RSI-nya apakah ada di antara, 50 dan 70. Kalau nilai RSI-nya di bawah, tidak di antara 50 dan 70, tidak melakukan pembelian dulu. Kemungkinan dia sedang, oversell atau overbuy gitu ya. Harga akan koreksi, ya. Contohnya yang pas di sini, ini harga
di atas SMA 20 dan di atas SMA 50, dan nilai RSI-nya kalau kita lihat di antara 50 dan 70 ya, di antara 50 dan 70, maka ini kesempatan untuk baik, gitu ya. Nah, strategi ini coba kita sampaikan ke GPT gitu ya, kemudian diminta untuk membuatkan, kodenya gitu ya. Saya akan buatkan skripnya supaya, eee, supaya GPT paham. Saya akan buka GPT ya, GPT-nya di sini, dan strateginya saya tuliskan seperti ini, aturan strategi plus di atas 20, SMA di atas plus di atas SMA 20 dan SMA 20 di atas 50, hanya boleh buy, selain itu nggak ngapa-ngapain. Buy di saat RSI antara 50 sampai 70 ya, menghindari euforia di atas 70 gitu ya. Exit-nya kapan? Exit-nya di bawah, harga ditutup di bawah SMA 20 atau RSI kurang dari 45, exit, gitu. Nah, supaya lebih akurat ya, supaya kodenya bisa lebih nyambung, kita, eee, paste-kan juga kode terakhir untuk kita fetch data. Kita sampaikan bahwa data itu di-fetch gitu ya, data di-fetch dengan menggunakan kode berikut. Ya, kita tadi kan fetch datanya pakai 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 ini gitu ya. Jadi supaya dia tahu bahwa, oh, data itu disimpan di, DF gitu ya, data itu disimpan di data ini gitu, untuk 90 hari terakhir gitu ya, ini perlu kita ganti 90 gitu, last 90 days, kemudian datanya disimpan di DF ini gitu ya. Supaya dia tahu aja gitu bahwa kita melakukan fetch data dengan cara seperti itu. Kita tuliskan atau kita masukkan ke GPT, kita tunggu sedang berpikir. Saya akan pause videonya, nanti kalau sudah selesai hasilnya saya akan tunjukkan. Oke, ternyata udah selesai, eee, rat ini adalah hasil kodenya ya, ini hasil kodenya, teknikalnya RSI, dia hitung seperti ini, kemudian build signalnya dilakukan seperti ini, kemudian dia men-summarize dan return, yang di-return ini, jalankan untuk semua koin, karena dia tahu tadi melihat ada 5 koin yang sedang diamati gitu ya. Oke, saya copy code, saya masukkan di Jupyter ya, saya masukkan di Jupyter, ya kodenya, saya akan jalankan, ya ini strateginya ya, BTC USD semuanya, hold gitu ya, semuanya hold karena RSI-nya 44,2 tapi syarat SMA dan di atas SMA 50 dan 50-nya ini nggak terpenuhi. ETH juga hold, BNB juga hold, ADA juga hold, SOL juga hold, gitu, ya. Ini adalah hasil dari, signal dari, eee, strategi yang kita masukkan, kemudian GPT membuatkan kodenya, dan hasil yang didapatkan seperti ini, gitu. Tentu ini posisinya memang, Eee, tidak memenuhi syarat semua, jadi nggak ada signal buy di sini. Kalau nggak ada signal buy ya nggak perlu dipaksakan ada gitu ya, karena ini bagian dari quantitative trading, kita harus mengikuti rule yang ditetapkan. Kapan buy, kalau sistem mengatakan buy ya kita buy, kalau hold ya hold gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Nah, di bagian ini 1.2 ya untuk, setup Python dan AI tools sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke data acquisition dan cleaning ya, sampai ketemu di bagian berikutnya.